Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Muzaki, jurusan KPI semester 5, mata kuliah Psikologi Dakwah. Akan menjelaskan materi saya. Saya dapat 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian psikologi dakwah, lalu pengertian dakwah beserta unsur-unsurnya, dan hubungan dan kedudukan psikologi dakwah dengan ilmu yang lain. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian psikologi dakwah. Psikologi itu sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku lahiriah manusia melalui observasi secara objektif. Dalam observasi tersebut dilaksanakan atau diberikan stimulus atau rangsangan sehingga didapatkan respon atau jawaban dari stimulus tersebut, sehingga kita dapat mengungkap atau mengetahui arti dari tingkah laku atau perilaku yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok tersebut. Nah, kalau digabungkan dengan dakwah menjadi psikologi dakwah. Pengertian psikologi dakwah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia, individu maupun kelompok, bisa masyarakat dan lain-lain, yang terdapat di dalam kegiatan proses dakwah, itu sendiri. Jadi itu bedanya psikologi dengan psikologi dakwah. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengertian dakwah itu sendiri. Pengertian dakwah memiliki banyak sekali arti dakwah itu sendiri. Ada mengajak, menyeru, memanggil, ataupun mengundang orang lain untuk melaksanakan atau melakukan kebajikan atau kebaikan, dan juga menghindari kemungkaran. Dan di dalam dakwah itu sendiri terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama ada dai-nya atau juru dakwah, bisa disebut juru dakwah, adalah orang yang mengajak, menyampaikan pesan-pesan untuk menuju kepada kebajikan. Itu dai yang pertama. Yang kedua ada mat'u. Mat'u ini mirip dengan komunikan atau sasaran dakwah. Itu yang kedua. Orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh dai disebut sebagai mat'u atau sasaran dakwah. Yang ketiga adalah pesan dakwah. Pesan dakwah adalah isi dari atau materi yang disampaikan oleh dai-nya, berisi tentang motivasi ataupun larangan-larangan ataupun yang mengenai ataupun larangan-larangan dalam ajaran agama Islam. Ada bermacam-macam pesan dakwah tergantung yang disampaikan oleh dai-nya. Lalu unsur selanjutnya adalah metode dakwah. Metode dakwah adalah cara penyampaian dai dalam berdakwah itu sendiri. Lalu setelah metode ada media dakwah. Media dakwah ini dimaksudkan atau bisa diartikan sebagai tambahan saja, karena dalam berdakwah bisa dilakukan tanpa media. Bisa tanpa media, seperti tatap langsung, itu tanpa media. Media diartikan sebagai perantara ataupun alat yang menunjang proses kegiatan dakwah itu sendiri. Poin yang ketiga poin yang terakhir yaitu kedudukan ilmu psikologi dakwah dengan ilmu yang lain.
Seperti yang saya sebutkan di atas, seperti yang saya sebutkan tadi, pengertian psikologi dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau membahas mengenai kejiwaan manusia dalam proses kegiatan dakwah. Itu pengertian psikologi dakwah. Dan posisi atau kedudukan psikologi dakwah dalam sistematika studi memiliki peranan yang cukup penting, yaitu sebagai disiplin ilmu psikologi yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer sebagaimana dibutuhkan oleh para pegiat ilmu psikologi, baik dari kalangan akademis maupun praktisi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi saya, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama pengertian psikologi dakwah, yang kedua pengertian dakwah beserta unsur-unsurnya, dan yang ketiga, poin ketiga atau terakhir, yaitu kedudukan psikologi dakwah dengan ilmu lain. Sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya Gani Muzaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.